Selamat sore Bang, kenalkan nama saya Yusuf Saragi dengan NIM 11S23028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan eh, praktikum cerita kita yang ke-11 ini. Saya langsung share screen saja. Nah, praktikum kita yang ke-11 ini berjudul Uncertainty and Probabilistic Reasoning. Nah, di sini tujuannya pertama kita dikasih topiknya. Topiknya ini penalaran probabilistik dengan Bayesian network ya. Jadi kita di sini pakai Bayesian network. Nah, di sini kita diberikan langkah-langkahnya. Nah, pertama di sini langkah praktikumnya kita instalasi library PGMP dulu. Nah, berikut adalah yang sudah saya install di modul di komputer saya. Nah, lalu setelah menginstal menginstal kita disuruh membuat suatu workspace yang berjudul Praktikum BNP. Nah, setelah saya masukkan code-nya ini, nah lalu kalau kalian penasaran, ini adalah code saya. Ini yang pertama, tunggu kita perbesar dulu. Nah, ini yang pertama itu Praktikum BNP itu. Ini ada sampai 5 ya sampai tahap inferensi. Lalu nanti ini latihannya. Pertama kita ke penjelasan kode latihan dulu. Nah, di sini program praktikum BNPY digunakan untuk membangun dan melakukan inferensi pada Bayesian Network menggunakan library PG, PGMPY yang kita download tadi. Lalu jaringan ini menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel Bulgari, earthquake, alarm, John calls, dan Mary calls. Nah, lalu sini dalam setiap alarm perampokan, nah di sini struktur jaringannya menunjukkan bahwa alarm dapat berbunyi karena perampokan atau gempa, sedangkan John dan Mary akan menelpon ketika alarm berbunyi. Nah, lalu setiap variabelnya yang di sini itu memiliki conditional probability distribution atau CPD yang menggambarkan peluang terjadinya suatu kondisi baik secara mandiri maupun bergantung pada variabel lain. Nah, setelah CPD-nya ditambahkan ke model, program memeriksa validitas jaringan menggunakan check model. Lalu selanjutnya dilakukan inferensi probabilistik dengan metode ini, variabel elimination untuk menghitung beberapa probabilitas seperti peluang alarm berbunyi, peluang perampokan jika John atau Mary menelpon, serta peluang gempa berdasarkan panggilan keduanya. Sorry. Hasilnya menunjukkan bagaimana bukti baru seperti panggilan dari John dan Mary dapat mengubah keyakinan terhadap suatu peristiwa. Nah, lalu program ini membantu memahami konsep penilaian probabilistik dan cara kerja Bayesian Network dalam menghadapi ketidakpastian. Nah, di sini kan hasil yang diharapkan di praktikum kita kali ini, di praktikum BNPY ini adalah seperti ini, alarmnya. Nah, hasil yang saya dapatkan adalah seperti ini juga, sama sama persis seperti yang di modul praktikum kita karena kodenya juga sama ya. Lalu selanjutnya kita ke latihan materi. Nah, di sini kan latihan materi ini kita disuruh menggunakan model yang sama infer untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Lalu kita disuruh menjelaskan common effect. Nah, common effect ini berapa probabilitas perampokannya, berapa probabilitas perampokan jika alarm berbunyi, berapa probabilitas perampokan jika alarm berbunyi dan terjadi gempa. Nah, lalu bandingkan hasilnya apakah mengetahui adanya penyebab lain. Nah, lalu setelah itu agar menjawab ini kita tambahkan kode berikut. Nah, kode berikut ini dilakukan untuk melakukan model Bayesian Network dari program BNP. Tapi sebelumnya kita tengok di sini ini adalah code saya, Wheatgrass BNP ya, kode yang udah saya terbarui. Nah, di sini inference yang dilakukan dengan metode variable elimination dari PGMPY untuk menghitung nilai-nilai berikut. Nah, ini Bulgarinya peluang sebesar peluang dasar perampokannya, lalu peluang perampokan ketika alarm berbunyi, lalu peluang perampokan jika alarm berbunyi dan ada gempa.
Nah, sini probabilitasnya ini peluang dasar perampokan tanpa bukti apapun itu sebesar nilainya itu 0,001. Lalu ini yang bunyi alarmnya itu satu, yang bunyi alarmnya aja ini peluang perampokan ketika alarm berbunyi itu yaitu 0,373, sementara peluang eh, perampokan ketika alarm berbunyi dan diketahui ada gempa itu adalah sebanyak 0,33. Nah, ini juga tergantung yang dalam kode ya. Lalu di sini dari perhitungan berikut terlihat bahwa ketika tidak ada bukti apapun, peluang perampokan sangat kecil atau 0,001. Namun ketika alarm berbunyi, peluang terjadinya perampokan meningkat signifikan menjadi 0,373. Nah, karena alarm merupakan indikator bahwa sesuatu yang tidak normal terjadi. Selanjutnya, ketika diketahui bahwa gempa bumi juga terjadi, peluang perampokannya kembali turun menjadi 0,033. Hal ini karena gempa itu merupakan penyebab alternatif dari alarm berbunyi. Nah, artinya adanya sedikit bukti tambahan atau gempa memberikan penjelasan lain atas bunyinya alarm, sehingga keyakinan terhadap perampokan itu menjadi berkurang menjadi 0,033. Ini kan nggak beda jauh beda jauh juga sama 0,01, tapi beda jauh juga sama 0,373 tadi yang alarm berbunyi. Nah, fenomena ini menggambarkan explaining away effect. Nah, pada common effect structure dalam Bayesian network itu yaitu ketika dua penyebab berbagi akibat yang sama. Nah, lalu itu jadi ambigu dia kan. Lalu mengetahui salah satu penyebab yang benar menjelaskan akibat tersebut dan menurunkan kemungkinan penyebab lainnya. Nah, kesimpulannya ini eksperimen ini menunjukkan bahwa dalam Bayesian network probabilitas sesuatu peristiwa dapat berubah secara dinamis ketika bukti baru muncul. Nah, ketika alarm berbunyi, kita menjadi lebih yakin bahwa terjadi perampokan. Namun setelah mengetahui adanya gempa, keyakinan tersebut menurun karena gempa juga dapat menyebabkan alarm berbunyi. Dengan demikian, model probabilistik seperti ini sangat berguna untuk menangani ketidakpastian dan memperbaharui keyakinan berdasarkan informasi yang baru. Lalu yang selanjutnya kita buat studi kasus yang sprinkler ini ya. Nah, oh salah tadi ya. Tadi itu tambahan kodenya. Nah, sementara yang studi kasus sprinkler ini seperti ini, Whitegrass BNP ya. Ini program Webgrass BNPY ini digunakan untuk membangun dan menjalankan inferensi. Nah, model-modelnya ini ada merepresentasikan empat variabel yaitu cloudy, sprinkle, rain, dan wetgrass. Nah, di sini kita gunakan tabular CPD, variable elimination, dan discrete Bayesian network untuk membuat model sehingga CPD-nya itu dan melakukan perhitungan inferensi. Nah, di sini struktur jaringannya didefinisikan harapannya itu yaitu cloudy itu sprinkle, cloudy menuju rain, serta sprinkle menuju wet grass. Lalu rain itu menuju wet grass. Setelah itu diberikan setiap variabel diberikan CPD yang menggambarkan peluang terjadinya kondisi tertentu, misalnya variabel cloudy memiliki peluang yang sama dan mendukung 0,5. Sedangkan sprinkle dan rain bergantung pada kondisi cloudy. Variabel wet grass dipengaruhi oleh sprinkle dan rain dengan probabilitas tinggi yaitu 0,99. Nah, di sini untuk menghitung kemungkinan jika rumput basah, nah hasilnya ini ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi. Nah, setelah dijalankan ini ada seperti ini. Rain, P-rainnya, kalau rainnya itu probabilitasnya 0,2921, sementara rainnya itu ada probabilitasnya 0,7079. Nah, di sini ya rainnya itu sama dengan satu, weight grassnya sama dengan satu, yaitu 0,707, yaitu 70,7%. Nah, di sini hasil inferensi menunjukkan bahwa ketika rumput diketahui basah, peluang hujan terjadi adalah 70,7%. Sedangkan kemungkinan tidak hujan sebesar 29,3%. Artinya, hujan merupakan penyebab paling mungkin dari kondisi rumput yang basah dibandingkan dengan sprinkler. Nah, ini hal ini logis karena pada model yang digunakan probabilitas hujan meningkat ketika cuaca mendung, sedangkan sprinkler cenderung menyala ketika cuacanya yang cerah.
Lah, itu kedua variabel ini, rain dan sprinkle ini sama-sama dapat menyebabkan wet grass. Wet grassnya sama dengan satu. Namun dari nilai CPD yang diberikan, hujan memberikan pengaruh yang lebih kuat daripada sprinkle tadi terhadap kondisi rumput basah. Dengan demikian, eksperimen ini menunjukkan bagaimana Bayesian Network dapat digunakan dalam memperbarui keyakinan brief updating ketika ada bukti baru. Oke. Cukup sekian penjelasan saya pada praktikum kita yang minggu ke-11 ini. Terima kasih, Bang.